Pemirsa digegerkan dengan penemuan mayat membusuk di dalam toren milik salah satu warga. Gang Sawah, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin malam digemparkan dengan penemuan jenazah di dalam toren milik salah satu penghuni. Polisi menyelidiki kasus penemuan jenazah di dalam toren milik salah satu rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Halo Sobat Story, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa mengerikan yang telah terjadi. Peristiwa ini terjadi belum lama di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, di mana telah ditemukan jasad di dalam toren air. Dan parahnya lagi, air di dalam toren tersebut rupanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk beberapa rumah di sekitarnya. Bagaimana peristiwa selengkapnya? Langsung saja kita bahas di BG Story. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Pada Sabtu malam di tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 12 malam, terdengar suara gaduh di lantai atas salah satu rumah di sebuah kompleks yang ada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Suara gaduh tersebut terdengar oleh Pak Yogi. Ia menyadari suara tersebut berasal dari luar rumahnya yang ada di bagian atas, yaitu tempat yang digunakan oleh tetangganya untuk meletakkan dua buah toren air. Awalnya Pak Yogi ini berpikir mungkin saja tetangganya yaitu Pak Sutrisno sedang cekcok dengan istrinya. Dan untuk memastikan apa yang terjadi, Pak Yogi akhirnya keluar dan pergi ke rumah Pak Sutrisno. Ketika sampai, ternyata yang dijumpai hanya anak dari Pak Sutrisno, yaitu Asep. Pak Yogi pun menanyakan keberadaan ayahnya. Namun ternyata Pak Sutrisno sedang keluar bermain badminton, jelas si Asep. Lalu Pak Yogi menanyakan tentang suara gaduh yang terdengar dari atas kepada Asep. Namun Asep berpikir kalau itu adalah kuntilanak. Setelah kejadian tersebut, Asep menceritakan kepada ayahnya tentang keributan yang sempat terdengar. Namun Pak Sutrisno tak berpikir macam-macam dan hanya menduga mungkin saja ulah dari musang atau kucing yang kerap berkeliaran di sekitar kompleks beberapa hari lalu. Di tanggal 26 Mei 2024, istri Pak Sutrisno mengeluhkan air yang mereka gunakan berbau tidak sedap, keruh dan juga berbusa. Padahal selama ini air yang ditampung di toren mereka gunakan untuk mandi, gosok gigi, mencuci, dan juga berwudu. Sang istri pun meminta Pak Sutrisno untuk menguras air dalam toren tersebut. Namun Pak Sutrisno menolaknya karena toren itu belum lama ia bersihkan. Keesokan harinya, istri Pak Sutrisno merasa kondisi air semakin bau dan juga licin. Ternyata dua rumah lainnya yang juga menggunakan air dari sumber yang sama juga merasakan hal yang demikian. Mereka khawatir di dalam toren tersebut terdapat bangkai hewan. Akhirnya di tanggal 27 Mei 2024, Pak Sutrisno bersama ayah mertuanya yaitu Abu Suud berniat untuk mengecek toren sekaligus mengurasnya. Ketika mereka sampai di sekitar toren, mereka melihat ada banyak lalat hijau berterbangan. Awalnya Pak Sutrisno mengira ada bangkai cicak di dalamnya. Namun betapa terkejutnya ketika penutup toren dibuka, ada sesuatu yang mengambang sangat besar seukuran bantal. Pak Sutrisno yang terheran lantas meminta ayah mertuanya untuk ikut melihatnya. Dan begitu melihatnya, Abu Suud pun langsung mengatakan kalau itu adalah bangkai orang. Penemuan tersebut tentu saja menggemparkan dan juga membuat ia sangat syok. Jika benar keributan di malam minggu sebelumnya adalah hari di mana orang tersebut masuk ke dalam toren, itu artinya air yang mereka gunakan ternyata sudah tercemar dengan jasad di dalam toren selama 1 minggu. Proses evakuasi pun berlangsung sangat dramatis karena letak toren yang cukup tinggi dan juga sempit membuat polisi dan petugas lain harus memotong besi yang menghalangi. Bahkan toren juga pada akhirnya ikut dipotong karena kondisi tubuh jasad yang sudah membengkak. Setelah upaya yang dilakukan kurang lebih selama 3,5 jam, akhirnya jenazah bisa dikeluarkan dan kemudian dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan identifikasi. Identifikasi terbantu karena adanya seseorang yang mengaku sebagai kerabatnya, yang tak lain adalah kakak kandungnya. Ia sangat yakin jasad tersebut adalah adiknya yang bernama Devi Karmawan.
Keyakinan tersebut diperkuat dengan adanya tato di punggung sebelah kanan jenazah. Meski demikian, untuk kepentingan penyelidikan, polisi masih menahan jenazah untuk dilakukan uji forensik. Dari hasil otopsi, polisi tidak menemukan adanya bekas luka. Devi juga dinyatakan negatif alkohol. Namun ketika dilakukan screening narkotika, polisi menemukan kandungan obat-obatan terlarang di dalam tubuhnya. Dan faktanya, ternyata Devi ini memanglah buronan polisi. Devi ternyata adalah bagian dari kelompok pengedar obat terlarang yang terkoneksi dengan jaringan di lembaga permasyarakatan. Setelah polisi merunut kejadian tersebut, Devi kemungkinan masuk toren demi menghindari penyergapan. Semua dimulai dari seorang bandar berinisial P menyuruh seorang dengan inisial AA untuk mengambil obat di orang yang tidak dikenal sebanyak 50 gram. Kemudian AA diminta untuk mengantarkannya kepada Devi yang sudah menunggu di sebuah rumah kosong. Namun aksi yang mereka lakukan sudah tercium oleh polisi. Keesokan harinya, polisi pun bergerak untuk melakukan penyergapan. Kebetulan saat itu ketiganya baru saja selesai pesta obat. Namun sialnya, dalam penyergapan itu polisi hanya berhasil menangkap AA. Sementara Devi dan sang bandar kabur terlebih dahulu. Entah bagaimana bisa Devi menemukan toren milik Pak Sutrisno. Padahal toren itu diletakkan di tempat yang sangat sulit untuk dijangkau. Kemungkinan masih dalam pengaruh obat-obatan, Devi masuk toren dengan tujuan untuk bersembunyi. Namun entah bagaimana, toren yang digunakan Devi bersembunyi bisa tertutup rapat. Karena air yang mulai berkurang, pompa otomatis kembali mengisinya dan menenggelamkan Devi yang ada di dalamnya. Toren tersebut berukuran 800 liter. Sudah pasti Devi tak akan bisa berdiri sempurna, karena tinggi toren hanya seukuran dada orang dewasa. Asumsi dari pihak kepolisian, ketika Devi masuk ke dalam toren, ia masih hidup. Namun setelah beberapa lama Devi bersembunyi, pada akhirnya ia meninggal karena kehabisan nafas. Tapi yang masih menjadi pertanyaan dalam benak sebagian orang, bagaimana cara Devi bisa menutup toren tersebut, sedangkan penutup toren tidak memiliki pegangan untuk diputar dari dalam. Setelah kejadian tersebut, beberapa pihak mengkhawatirkan kondisi keluarga Pak Sutrisno, juga keluarga lainnya yang menggunakan air tersebut. Seorang dokter spesialis penyakit dalam bernama Steven Somantri menyarankan para pengguna air toren yang sudah tercemar tersebut untuk segera datang ke rumah sakit dan memeriksakan kesehatan mereka. Air yang sudah tercemar oleh bangkai sudah pasti akan mengandung bakteri dan juga racun. Dia juga menyarankan untuk segera mengganti toren dengan yang baru. Pak Sutrisno juga sudah memikirkan hal tersebut. Bahkan semua instalasinya akan diganti, termasuk pipa dan juga bak mandi. Untuk menghilangkan trauma dari apa yang mereka lihat, Pak Sutrisno memilih untuk beristirahat malam di rumah mertuanya untuk beberapa hari. Dan itulah kisah dari penemuan jenazah di dalam toren, yang rupanya adalah seorang buronan, mencoba bersembunyi dari penyergapan Pak Polisi. Menurut kalian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?